Sejumlah objek wisata dikunjungi para wisatawan di libur Natal dan Tahun Baru. Untuk mengetahui suasana libur Natal di lokasi wisata di Pulau Dewata, Bali, telah terhubung bersama kami koresponden CNN Indonesia Igede Nyoman Wiryadinata di Ubud, Gianyar, Bali. Selamat pagi Nyoman. Nyoman, kalau kita bicara mengenai Ubud yang merupakan salah satu lokasi favorit selain Kuta dan pantai yang ada di Bali. Apa yang menarik dari Ubud kali ini yang bisa menjadi magnet buat para wisatawan dan bagaimana suasana di sana pada saat cuti bersama Natal 2023 ini? Ya, Yuda, memang Ubud menjadi salah satu daya tarik. Kalau orang berwisata bilang tidak lengkap kalau belum datang ke Ubud, kalaupun hanya menikmati pantai, namun Ubud juga mempunyai ciri khas tersendiri. Ciri khas pedesaan, suasana pedesaan, termasuk juga hutan tropis, termasuk juga persawahan yang masih ada, terasering misalnya seperti yang saya sekarang berada di Desa Tegalalang di wilayah Ubud, Gianyar, Bali. Kalau kita lihat di pagi hari memang belum banyak wisatawan yang datang mungkin karena mereka masih melakukan aktivitas di hotel, breakfast ataupun sarapan. Namun sudah ada wisatawan yang datang, artinya mereka yang justru ingin tidak begitu ramai tempat-tempat yang mereka akan kunjungi, seperti misalnya di Tegalalang ini, di terasering atau sawah terasering ini. Dengan tempat yang sepi, mereka dapat lebih leluasa untuk bersuap foto seperti itu, karena di tempat ini tidak hanya bisa melihat hamparan sawah, kebetulan saat ini sawah sudah dipanen, artinya tinggal menunggu mereka menanam padi. Namun di tempat ini juga kita bisa melakukan aktivitas bermain ayunan atau swing yang bisa disewa beberapa menit atau beberapa ayunan dengan tarif sekitar 50 sampai 100 ribu, dan di sana wisatawan bisa mengabadikan ataupun bersuap foto dengan background sawah. Dan kebetulan saat ini memang suasananya masih hijau, artinya sawah menguning, sudah dipanen, namun tetap memberikan warna tersendiri, tetap menyegarkan mata ketika datang ke Ubud. Nah, Ubud salah satu di tahun ini menjadi salah satu kota terfavorit di dunia versi Travel and Leisure tahun 2023 ini, di mana Ubud bersama 5 kota yang ada di Meksiko menjadi kota favorit dengan suasana pedesaan, dengan hutan tropis. Dan inilah yang menjadi daya tarik kenapa kemudian wisatawan tidak lengkap kalau tidak datang ke wilayah Ubud seperti ini. Di terasering ini misalnya kita tidak hanya bisa menikmati sawah, namun juga bisa berenang di sini karena ada beberapa klub yang menyediakan kolam renang, kemudian juga menyediakan tempat restoran, rumah makan, maupun tempat-tempat kedai yang menyediakan makanan dan minuman kecil sambil ataupun sembari menikmati suasana pedesaan, suasana persawahan yang ada di Ubud, Bali ini. Nah, kalau kita melihat Ubud di hari biasa dikunjungi rata-rata sekitar 2.000 wisatawan, terutama mereka biasanya datang tidak hanya ke Puri Ubud ataupun Puri Sarian Ubud yang ada di tengah kota Ubud, kemudian di sebelahnya mereka akan menuju ke tempat perdagangan ataupun perdagangan seni seperti misalnya patung maupun kerajinan-kerajinan lain yang memang Gianyar merupakan gudangnya seniman yang ada di Pulau Bali. Kemudian mereka juga bisa menikmati aliran sungai dengan arung jeram di wilayah Ubud, termasuk juga menikmati persawahan tidak hanya di sini, namun juga ada di Tegalalang, di tempat yang lain yang juga suasananya akan sangat menarik. Tidak hanya terasering, mungkin kita juga bisa berwisata dengan menaiki sepeda maupun jogging, lari-lari kecil sambil menikmati suasana hamparan sawah, kemudian udara segar yang ada di Ubud. Dan Gianyar, di mana Ubud berada, juga terdapat objek-objek wisata lain seperti misalnya kebun binatang, kemudian juga ada wisata pantai yang ada di Pantai Sabe ataupun di Pantai Purnama yang bisa dinikmati oleh wisatawan ketika datang ke Pulau Bali. Nah, berapa sih tiket masuk untuk ke terasering ini saja? Tidak banyak, hanya setiap pengunjung dikenakan tiket sekitar Rp25.000 saja, itu pun untuk pemasukan bagi desa-desa yang ada ataupun menaungi tempat objek wisata ini sehingga bisa dijadikan pendapatan untuk memperbaiki lingkungan, termasuk juga memperbaiki lokasi-lokasi wisata sehingga lebih nyaman dinikmati oleh wisatawan dan mereka pun mendapatkan penghasilan, terutama pada libur Natal dan Tahun Baru yang diprediksi kunjungan akan mencapai sekitar 10.000 orang per hari di wilayah Ubud ini. Kembali ke studio, Yuda.
Baik, Nyoman, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Ubud, Bali. Selamat bertugas kembali.